Halo, Culprit, Pace Bene, masih di Mea Culpa, masih dengan saya di sini. Mudah-mudahan kita sehat-sehat saja dikunjungi video ini, dan kalaupun harus menderita sakit karena penyakit yang kita alami, tetaplah kuat, mari saling mendoakan dan Tuhan pasti selalu menyertai. Baik para sahabat, saya mau berbicara lagi-lagi tentang kekayaan iman gereja kita, dalam gereja Katolik. Soal ritus ya, belakangan ini menjadi sangat menarik sebenarnya di media sosial. Karena media sosial menyatukan kita yang ada di muka bumi ini ke dalam satu forum yang memiliki latar belakang, budaya, konteks yang berbeda-beda. Dokumen apa yang saya maksud? Yaitu Traditiones Custodes, motu proprio yang ditampilkan oleh Paus Fransiskus, di launching, dipublikasi 16 Juli 2021 tentang ritus di gereja Katolik. Tapi itu pun judul yang terlalu luas. Ritus Roma. Ada banyak ritus lain, Siro Malabar Carese, Bizantina atau apapun, di daerah timur sana, di Roma sendiri pun ada yang lain. Tidak semua ritus ritus barat Roma yang dipakai. Dan itu bagian dari kekayaan iman. Ada orang yang berkomentar menarik. Saya membaca komentar-komentar, saya coba akan cari. Saya pikir ya, kadang kita menjadi melenceng, kita lari dari cita-cita awal kita menjadi Kristen apa. Dalam hal ini harus dihidupkan yang sering dipertanyakan orang Protestan kepada Katolik. Kalian itu terlalu sibuk mengurus ritus. Yang terpenting itu adalah mencari Kristus. Dan ada benarnya. Sekalipun ya, bukan berarti kita mengabaikan gereja. Ada yang sangat ekstrim. Ada komentar yang mengatakan saya itu goblok. Tapi saya yakin itu dari ketidaktahuannya. Ini akun goblok. Lebih cinta Katolik daripada Yesus. Saya tidak pernah katakan itu. Tapi saya mencintai Kristus. Dan saya mencoba mencintai Kristus. Dan saya mencoba mencintai gereja Katolik. Siapakah Kristus tanpa gereja? Dan ada orang kristosentrisme yang sempit. Saking gobloknya, seharusnya Yesus Kristuslah segalanya, bukan agama Katolik atau Protestan. No. Saya tidak sedang berbicara Katolik sebagai agama, tapi sebagai gereja. Way of life, sebagai satu komunitas, komunion, jemaat yang Kristus sendiri dirikan dan diteruskan di dalam gereja Katolik. Maka kalau ada umat Katolik yang menjadi ragu karena ada Kristen lain berkata, yang penting kan Yesus bukan gerejanya. Siapa bilang? Karena gereja penting untuk keselamatan kita. Kalau berbicara Yesus Kristus itu baik, Mahatma Gandhi juga berkata Yesus Kristus itu baik. Tetapi untuk mengatakan Yesus Kristus sebagai penyelamat, kita membutuhkan gereja juga. Dan dalam hal ini gereja itu kita temukan dalam gereja Katolik. Jadi kalaupun saya goblok, ya tidak segoblok yang dikatakan oleh komentator ini. Ini kalau orang kiblatnya kepada komunitas, bukan kepada Yesus, goblok. Sekurang-kurangnya ya, saya tidak punya otoritas memberi mandat kepada atau perintah atau nasihat kepada banyak orang. Tapi sekurang-kurangnya para culprit, kalaupun menemukan kekurangan dalam diri orang atau kamu pikir kamu punya ide yang lebih brilian, rumuskanlah dengan baik. Karena itu penting. Sebagaimana Allah sendiri merumuskan sabdanya dalam diri Kristus dengan baik. Kristus adalah rumusan dari penunjukan cara menunjukkan sabda itu yang paling sempurna. Sebelum Kristus sudah ditampakkan apa sabda itu, penyertaan Allah, tapi Kristus adalah penampilan terbaik dari sabda itu. Puncak dari pewartaannya tentang Allah itu. Dan betapa penting cara mengkomunikasikan pewahyuan itu. Nah, kalau ada ide yang positif, katakanlah begitu, dirumuskan. Kita berusaha. Sebagaimana saya berusaha. Kalaupun faktanya belum sungguh menarik, tapi saya berusaha menyajikan itu dengan
tepat. Nah, para sahabat juga kalau mau memberi komentar, saling menolong kita untuk memberi rumusan yang tepat. Kalaupun ya faktanya kita keceplosan atau terlalu emosional, saya juga kadang melakukan itu. Tapi cita-cita awalnya jangan hilang. Nah, oke. Pertama kita berbicara tentang gereja ya, sebelum sampai ke ritus itu. Maka karena ini adalah channel Mea Culpa untuk para culprit, maka kita berbicara tentang apa yang kita butuhkan. Karena ada juga orang yang menuntut, saya bisa mengerti kehausannya, tapi jangan rasa hausmu menjadi beban untuk orang lain. Kan begitu ya. Karena kamu lapar, maka kamu mencuri dagangan seseorang. Itu contohnya sebagai pembanding. Itu tidak tepat juga. Romo, contoh. Kalau bisa, apa yang dikomentari ditampilkan dalam bentuk visual. Ini kesannya Anda pintar sendiri. Nah, ini kontradiktif ya. Bagaimana saya mau katakan ya? Selain dia meminta juga memberi judgment. Tapi ya, inilah dunia. Realitas. Realitas yang harus dihadapi. Ketika apakah kata-kata semacam ini muncul dalam dunia nyata? Kita tidak tahu. Tapi karena saya menulis di balik bilikku, dan saya punya kuota yang cukup untuk menulis, so I will do whatever I want. Apakah itu konsepnya? Saya akan melakukan apapun yang saya inginkan, karena ini jariku, ini HP-ku, pulsaku. Hal-hal semacam ini saya pikir jangan sampai kita kehilangan ide mendasar dari gereja, karena konsep-konsep, karena hal mendasar, hal-hal yang superficial. Termasuk dengan ini, ritus-ritus ini ya. Ritus adalah kemasan untuk perayaan iman kita. Yang terutama adalah kita merayakan iman. Lex orandi. Didoakanlah iman apa kita itu. Hukum-hukum tentang iman, tentang keyakinan kita. Didoakan. Mau ritus apakah? Tapi kalau kita membawa persembahan dengan hati penuh dendam akan sahabat, tinggalkan dulu persembahanmu, berdamailah dulu, lalu bawa persembahanmu. Saya pikir ini bukan hal gampang. Ya, selama kita masih hidup di muka bumi ini, selama kita masih berpotensi, katakanlah masih terbuka kemungkinan menjadi orang yang mendendam, orang yang membenci, maka salib kita yang terbesar adalah berusaha menjadi orang kudus, orang suci dengan keterbatasan kita, supaya persembahan terbaik kita, yaitu diri kita, benar layak di hadapan Allah dalam perayaan iman. Kita kehilangan hal-hal mendasar ketika berbicara tentang iman, berbicara tentang ritus. Ada diskusi-diskusi panjang ini tentang ritus, sampai lupa Kristuslah yang terutama. Dan seringkali itu di mana-mana pun. Lupa cita-cita awal. Oke, karena pernak-pernik aksesoris yang bukan yang esensial. Ini menjadi cobaan untuk kita. Benar, ada di sini komentar-komentar yang saya tahu backgroundnya, saya duga dari bahasanya backgroundnya bukan ilmu teologi yang mendalam, tetapi isinya adalah inti. Apa yang dikatakan sebenarnya, kalau kita mencintai Kristus, dengan cara apapun kita dianjurkan berdoa, sejauh itu sesuai dengan kehendak Kristus, akan kita lakukan. Ada benarnya itu. Karena buat apa kita pernak-pernik ini lengkap semua, tetapi dua-dua kita adalah kekosongan. Saya tidak sedang berusaha membuat siraman spiritual, tapi saya pikir agar kita tidak kehilangan nilai substansi dari gereja, dari iman yang mau kita dalami. Kan begitu ya? Maka perayaan iman kita, apa yang mau disampaikan dengan tradisiones custodes, dengan novus ordo, dengan TPE yang baru, katakanlah. Sekali lagi,
amat besar kemungkinan ada kepentingan lain di sana. Tetapi ketika yang disampaikan adalah tentang kesatuan, itu penting. Cita-citanya, intinya adalah tentang mewujudkan kesatuan. Dan ada yang berkata, oh intinya adalah menghapuskan TLM. Saya tidak tahu, saya tidak menulis motu proprio, saya tidak berdiskusi dengan Paus Fransiskus. Tapi saya mencoba menemukan apa yang baik dari dokumen gereja. Kan begitu ya. Kalau ternyata ada banyak umat yang menjadi terganggu imannya karena pembatasan oleh motu proprio, kalau benar terbatas, kalau benar dibatasi, kalau ternyata benar, maka ini momen yang tepat. Ada juga yang menulis itu. Kemunculan traditiones custodes memberikan kita momen untuk merefleksikan kembali arah iman atau nilai muatan iman kita. Benarkah kita tertuju pada Kristus yang berdampak pada perbuatan, atau iman kita berhenti pada perayaan, celebrandi semata, atau vivendi? Apakah ikut vivendinya, dihidupinya iman kita? Nah, dan ini pun bukan soal saya memilih ritus yang mana ya, no. Syukur saya Fransiskan. Dan Fransiskan itu bahkan ada di gereja di luar Katolik Roma. Katolik Roma, di Katolik. Tapi di Katolik sendiri ada banyak ritus yang mana Fransiskan juga merayakan. Ritus Katolik di timur, di barat kah, atau di tempat lain. Pakai ritus Siro-Malabar kah? Pakai ritus apalagi namanya itu, macam-macam. Ambrosiana kah? Pakai ritus Latin Romanum Barat. Macam-macam. Dan tetap Katolik. Nah, ada orang menjadi berpihak mana? TLM atau Novus Ordo? No. Bahkan bukan hanya dua itu pilihan, banyak pilihan, dan syukur banyak pilihan di dalam gereja. Dan begitu. Nah, itu oke. Yang ide yang kemudian topik traditiones custodes ini sekali lagi tidak selalu relevan dalam hidup menggereja di semua wilayah. Oke. Ada daerah di mana tidak begitu memerhatikan, oh ternyata adakah masihkah ada misa bahasa Latinnya? Itu malah jadi pertanyaannya. Oke, tapi Katolik ada di sana. Nah, maka sekali lagi berangkat dari pernyataan di awal tadi, ada kegelisahan parsial di daerah tertentu saja yang menular ke daerah lain karena media sosial. Termasuk ini. Di media sosial saya berbicara kepada dunia yang luas. Tapi dalam dunia nyata, saya dikelilingi kebun sawit yang umatnya tinggal di bawahnya, di dalamnya. Yang mana topik kami adalah bagaimana supaya bertahan hidup dan iman membantu kami untuk tetap bahagia sekalipun menderita. Kan begitu. Belum sempat terpikir, saya memakai TLM atau Novus Ordo ya. Ya kan begitu ya. Orang tidak akan begitu memerhatikan. Dan tidak semua orang ambil pusing dengan TLM atau Novus Ordo. Tidak semua. Bukan masalah universal ini. Yang terlalu sempit juga. Dan apakah orang yang tidak berbahas ini menjadi tidak Katolik? Tidak juga. Karena Katolikos di sinilah juga tantangan dan kekayaannya. Tentang universal, umum, banyak hal kita rangkum dalam ajaran iman kita. Nah, hal-hal semacam ini kiranya memperkaya, memperluas pengenalan kita akan gereja juga. Bukan hanya di tempat kalian Katolik itu bergulat dengan ajaran imannya, dengan masalah aktual masyarakatnya. Di tempat kami pun, di tempat mereka pun. Nah, saya pastor kampung-kampung yang mau maju sedikit
membahas yang bukan wilayah pastoral aktual saya, tapi tetap menjadi bagian dari gereja Katolik. Tapi begitulah, jangan sampai hilang ide bahwa kekatolikan, katolisitas harus tetap flourishing. Bahkan dalam konteks ini ada yang bukan Katolik juga membahas selain tadi soal goblok-goblok itu. Tradisi lagi katanya. Itu karena tidak mengenal sejarah gereja. Saya pikir begitu. Bahwa dia lahir sudah dalam satu kelompok yang lain dan dia dibesarkan di sana dan tidak tahu menahu tentang katolisitas, tentang perjalanan panjangnya merawat iman akan Kristus sejak semula. Tapi lah, kembali ke ide awal. Cita-cita kita adalah bersatu dengan Kristus. Nah, cita-cita ini bisa ditampilkan dengan banyak cara. Dan ada banyak kegagalan di sana sini. Dan kita berusaha bangkit dari kegagalan-kegagalan yang mungkin berkali-kali datang. Kegagalan kita ini bisa dalam soal cara berliturginya kah, tentang oknum-oknumnya yang tidak berhasil mewujudkan cita-cita Kristus. Ya, sama-sama berjuang kita di tempat kita masing-masing, di kehidupan kita sehari-hari. Ada yang sedang berjuang dengan pandemi ini, berjuang dengan sejengkal perutnya, tapi tetap berharap sesuatu dari kekatolikan. Masing-masing kita punya urusan masing-masing. Urusan iman yang kiranya tidak malah kekatolikan ini membuat kita kesulitan untuk merawat iman. Tapi sebaliknya, membawa kekayaan dari ajaran iman itu kepada diri kita dan menjadi bekal untuk terus melangkah hari demi hari. Dan dengan cara itulah kita tetap melestarikan warisan dari Kristus tentang hidup dalam cinta, hidup memikul salib dan mengikut Dia. Begitulah cara kita sesungguhnya merayakan iman dan mendoakan dalam komunitas. Ini selentingan tentang bagaimana kita merawat iman kita dalam gereja dengan kekayaannya. Baik, mana tahu berguna video ini. Pace bene.